doa dulu ya, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dengan adanya sharing ini ilmu yang aku dan Kak Indri dapat gitu ya, info yang kita dapat bermanfaatlah buat kalian, minimal untuk menumbuhkan semangat dan motivasi kalian. Gitu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. So, nggak usah berlama-lama lagi ya, karena mungkin ada yang dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah gitu ya. Kan sekarang kalau di Indonesia Timur itu udah jam berapa ini? Setengah 8, berarti setengah 10 ya kalau dari Indonesia Timur. Di Indonesia Tengah juga setengah 9, jadi nggak usah berlama-lama. Kita langsung mulai aja. Aku buka dulu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu bersama kami ya, Kak Yasin dan Kak Indri. Kita akan kenalan lebih lanjut gitu ya di segmen berikutnya di acara sharing with study ya, sharing sekaligus kita belajar gitu, belajar mengenali tentang serba-serbi SPMB PKN STAN. Mungkin kalian ada yang baru tahu itu PKN STAN itu apa gitu ya, karena dari aku pribadi gitu ya, tahu tentang STAN ini juga waktu awal-awal kelas 12 gitu. Jadi ketika kelas 10, kelas 11 itu ketika kakak-kakak kelas gitu ya pengen ngebet banget masuk STAN, aku malah bingung apa itu STAN gitu ya. Baru tahu ketika awal-awal kelas 12, ternyata jadi mahasiswanya. Oke, mungkin gak usah berpanjang lebar ya, kita kenalan dulu lah ya. Kita kenalan. Ya, Kak. Siapa sih ini yang ngomong di depan gitu, dan siapa yang akan nemenin aku. Oke, mungkin layarnya udah berubah ya. Layarnya udah berubah kan? Kak Indri coba ini. Ini yang laguan siapa ya? Enak banget lagunya. Aku mute biar nggak dengar lagunya. Oke. Oke, adik-adik Jadi sebelumnya. kita kenalan dulu ya. Nah, kita kenalan nih. Jadi mulai dari siapa dulu nih? Mungkin ladies first ya. Ladies first, silakan Kak Indri kenalan dulu. Ini senior aku nih di PPS. Silakan Kak Indri. Makasih waktunya Kak Yasin. Oke. Kenalan dulu ya sama Kakak. Perkenalkan, nama Kakak Nur Indri Widyasuti, bisa dipanggil Kak Indri. Kakak dari alumni PKN STAN, dari jurusan apa? Dari program studi Diploma 1 Kebendaharaan Negara. Penempatannya sekarang di BPS Pusat, Jakarta Pusat. Gitu Kak. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah cukup gitu. Lanjut Kak Yasin. Udah lulus berarti ya? Ya udahlah, kan udah penempatan. Kak Yasin gimana sih? Aduh. Jadi dulu aku sama Kak Indri ini satu angkatan gitu ya. Cuma aku mengambil jurusan akuntansi, tepatnya di prodi D3 Akuntansi PKN STAN yang konon katanya jurusan paling horor. Setelah aku masuk, ya iya sih, ternyata horor juga gitu ya. Ya, ternyata bukan sekedar omong kosong gitu ya, bukan sekedar mitos, tapi ternyata akuntansi emang ya kita bener-bener senam jantung gitu, apalagi kan 6 semester gitu kan, 6 kali kita senam jantung, utamanya ketika pengumuman kelulusan. Wah gila pokoknya deh, bener-bener lah. Oke, kenalin ya, nama aku Haris Fatah Yasin, kalian boleh manggil aku sebagai Kak Yasin gitu ya, dan ditemani sama Kak Indri. Mungkin aku juga mau ngenalin Kak Indri lebih dalam nih, dia penempatannya di BPS gitu ya, dulu waktu kita masih sama-sama mahasiswa ya, jadi sama-sama. Kita sering main gak sih? Enggak ya? Ketemu di Organda, Kak. Oke, mungkin sekedar ketemu lah ya, ketemu di kampus, ketemu di, karena kan beda prodi dan jurusan juga gitu ya. Oke. Jantung, iya jantung. Nah,
Selain sebagai mahasiswa, aku juga aktif di organisasi di STAN, terutama di Ikatan Mahasiswa Muslim Akuntansi, karena kan kayak kuliah tanpa organisasi itu kayak hambar gitu. Kayak 3 tahun gitu loh di STAN, masa kamu cuma belajar. Nah, nanti kita bakal sharing juga nih, emang kehidupan di STAN itu emang cuma belajar doang? Enggak gitu ya. Enggak Nanti dong. kita bakal sharing juga. Enggak. Ini kali belajar doang, emangnya robot ya? Robot aja nggak belajar gitu. Emang nggak bosan Nah, belajar terus? nah iya, belajar malah jujur aku jarang belajar di STAN. Iya Nih, juga sih, jarang belajar. udah pinter ya, Kak? Udah pintar deh. Enggak ya, bercanda. Tetap harus belajar lah gitu. Mana Nah, belajar? selain apa sebagai mahasiswa, aku juga aktif di angkatan, utamanya sebagai penyusun modul akuntansi. Ya, mungkin kalau kalian follow IG itu ya, itu sebenarnya second akunku. Second akunku itu Yasin_edu. Ketika orang-orang berlomba untuk membuat second account yang di private gitu ya, ya aku ingin mengubah persepsi itu. Kita bikinlah second account yang emang bermanfaat gitu loh buat teman-teman. Nah ini second akunku ini aku buka seluas-luasnya untuk bidang pendidikan. Makanya aku namakan Yasin Edu, education maksudnya. Situ aku nge-share juga materi perkuliahan, khususnya buat angkatan aku ya. Oh iya, aku udah semester 5. Nah, jadi udah tingkat akhir nih. Udah nggak nyangka ya. Kayak baru kemarin masuk, tahu-tahu mau 1 tahun lagi wisuda. Doain ya teman-teman ya, biar lancar karya tulisnya, karya tulis tugas akhirnya, KTTA ya. Kalau D3 itu KTTA, bukan skripsi. Skripsi itu lebih susah. Kalau KTTA itu gampang. Doain semoga bisa lulus gitu ya. Dan kita sama-sama mendoakan semoga kalian juga bisa masuk ke STAN gitu. Nah, next kita mau sharing-sharing nih. Mungkin Kak Indri silahkan. Terima kasih, Kak Yasin. Sebentar. Nah, Oke, sebelumnya kita kenalan dulu sama PKN STAN. Jadi, apa sih itu PKN STAN? PKN STAN itu merupakan sekolah kedinasan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPPK. Di bawahnya Kementerian Keuangan. Jadi, Kementerian Keuangan itu sebagai kementeriannya, BPPK sebagai eselon 1-nya, dan PKN STAN di bawahnya BPPK sebagai eselon 2. Tuh. Terus, selanjutnya, next, Kak Yasin. Nah, jadi jurusan yang ada di PKN STAN itu ada 4 ya, ada manajemen keuangan, perpajakan, akuntansi, dan bea cukai. Nah, untuk program studi yang ada di manajemen keuangan itu ada diploma 1 dan diploma 3 kebendaharaan negara. Nah, jadi kakak itu dulu alumni dari program studi diploma 1. Tapi banyak yang tanya, Kak, dari jurusan apa? Pasti tanya kayak gitu kan. Nah, kakak langsung jawabnya diploma 1 kebendaharaan negara. Karena kakak tahu jawaban kalian tuh pengen yang spesifik gitu ya. Jarang ada yang tanya, Kak, dari program studi apa? Jarang. Pasti tanyanya dari jurusan. Terus ada jurusan D3 Manajemen Aset, D3 Kebendaharaan Negara, alih program. Nah, alih program ini untuk yang udah lulus, kayak misalkan kakak dari D1 Kebendaharaan Negara, terus kakak lulus, kakak kerja, setelah itu kakak pengen lanjut kuliah di PKN STAN dengan mengambil alih program, lanjut ke D3 Kebendaharaan Negara alih program. Terus jurusan perpajakan ada D1 dan D3 pajak dan D3 pajak alih program. Kemudian di akuntansi ada D3 akuntansi jurusannya Kak Yasin ya, yang katanya horor. Semangat ya Kak Yasin. Bentar lagi wisuda ya, semangat. Terus amin. diploma 4 akuntansi ini dibuka untuk yang reguler dibuka cuma pada tahun 2017. Kemudian 2018, 2019 nggak ada D4 reguler, adanya alih program. Untuk alih programnya ada diploma 3 dan diploma 4. Kemudian untuk bea cukai ada D1 dan D3. Sekarang juga udah ada D3 keperbedaan dan cukai alih program. Next, Kak Yasin. Nah, ini jurusan yang masih umum nih, Kak. Sebenarnya ada info ya yang barusan aku dapat nih dari direktur gitu ya. Iya, ini jurusan saat ini ya.
Ya, jurusan ya saat ini memang masih seperti ini komposisi jurusannya. Tapi kita nggak tahu nih kalau misalkan nanti tahun depan buka, semoga buka ya, amin gitu. Itu bakalan ada surprise nih dari kita. Makanya sempat tadi pagi direktur itu ngadain sharing juga bersama BEM gitu ya. Itu membahas tentang the new PKN stand. PKN stand yang baru gitu. So, bakalan surprise banget lah pokoknya deh. Nah, nanti apa aja sih surprise-surprise? Nah, surprise-nya ya gitu. Nanti bakalan aku share juga. Nanti dijelasin ya Kak, tunggu aja. Siap. Oke, lanjut ya. Untuk mengenal tahapan tes SPMBPTN Instan dari tahun 2016 sampai 2021. Jadi di tahun 2016 itu tahapannya tuh ada 3 tahapan. Yang pertama TPA dan TBI. Nanti ketika lulus tahap pertama pengumuman, kemudian lanjut ke TKK, pengumuman lagi, lalu SKD gitu. Jadi beda 2017 juga sama, kemudian bedanya itu di 2018. Di 2018 itu langsung dijadiin satu tahapan yaitu SKD, TPA dan TBI. Itu di tahun kita ya Kak. Langsung Ya, satu bener. kali SKD, TPA dan TPI dan itu pertama kalinya pakai komputer. Dulunya tuh 2016 dan 2017 itu masih pakai tes tertulis untuk TPA dan TBI-nya. Dan kayaknya pertama kali juga tanpa TKK deh. Kecuali untuk yang bea cukai ya. Yang bea cukai itu emang ada TKK. Wajib itu. Terus Oke. 2019 itu SKD, TPA dan TBI. Nah, di sini ada TKK lagi karena mungkin TKK dibutuhkan gitu. Terus ditambah dengan psikotes. Dan pada tahun 2020 itu tidak ada SPMBPTN Instan karena mengingat seleksi yang sulit dilakukan dengan efektif pada masa pandemi COVID-19. Karena kita tuh jumlah rata-rata pendaftar PKN setiap tahunnya lebih dari 130.000 ya Kak. Jadi mungkin karena ketidakefektifan adanya pandemi COVID-19, akhirnya tidak diadakan SPMB pada tahun 2020. Dan gimana dengan 2021? Kita belum tahu ya Kak. Nah, ini Infonya. nih. Nah, ini yang aku lingkari nih. Gimana nih dengan 2021 nih? Ya. Tahun kalian kan kalau memang kalian ada yang kelas 12 mau lulus berarti kan kita tunggu nih 2021 apakah dibuka atau tidak ya kan, kalau dibuka pasti bakalan banyak banget surprise dari PKN Stan ini karena kita kayak ada apa ya nama baru ya, the new PKN Stan. Jadi nggak cuma new era ya tapi PKN Stan juga new PKN Stan gitu loh. Oke, next. Oke. So, kita bakalan share experience ya. Kenapa sih masuk STAN gitu loh? Mungkin dari Kak Indri dulu nih. Kenapa sih kok masuk STAN? Kan banyak kampus ya. Sebelah UI atau ITB atau Undip atau dari Estis gitu ya. Kenapa kok pilihan jatuh ke STAN gitu? Kenapa ya pengen masuk PKN Instan? Oh iya Kak, sebelumnya sambil aku share experience, aku juga pengen tahu dari adik-adik semangatnya. Kenapa pengen masuk PKN Instan? Coba tulis di kolom chat ya. Jadi ada Bener. beberapa yang pengen aku bacain. Kenapa pengen masuk ke PKN STAN? Kalian tulis di kolom chat. Semoga diaminkan gitu ya. Kita aminkan bareng-bareng. Kalau aku ya Kak, kenapa saran dari yang sudah masuk Kak, sarannya. Oke, kita bahas dulu kenapa pengen masuk PKN STAN. Kalau dari aku Kak, kepenginannya cukup simpel Kak. Yang pertama pasti kan pengen membahagiakan kedua orang tua, itu alasan semua anak ya. Terus itu aku pengen di wisuda oleh Menteri Keuangan ya. Alhamdulillah udah tercapai Kak, dari wisuda. Kak Yasin gimana Kak? Halo. Kenapa? Kenapa? Nah, jadi tuh aku tadi bilang Stan karena aku pengen diwisuda oleh Menteri Keuangan dan itu udah tercapai gitu. Jadi aku bersyukur banget. Jangan online lah. Offline. Serius, online tuh ya mungkin kalian lihat di YouTube gitu ya kayak wisuda online aja gemeteran, tapi serius deh itu tuh kalah gemeter sama yang wisuda offline gitu loh. Kayak gimana ya, ya ngelihat menteri langsung,
kayak apa ya, ngebawa orang tua langsung di tempat itu. Kayak itu tuh sensasinya tuh beda gitu loh. Bahkan dari kakak tingkatku sendiri, mereka lebih memilih wisuda offline gitu kan, memang karena ada musibah COVID gitu ya, jadi harus menahan diri gitu loh, kayak euforianya itu harus dikurangi lah. Tapi kalau milih wisuda offline atau online, jelas pengen offline lah ya. Kalau wisuda online sama menteri, iya wisuda offline juga sama menteri gitu. Jadi untuk wisudawan terbaik ya, yang peringkat satunya itu langsung di wisuda sama Menteri Keuangan, dan Menteri Keuangannya itu datang gitu loh di tempat offline-nya itu gitu. Dan Bener. semoga aku menjadi the next ini ya, best wisudawan. Amin. Biar langsung itu ya Kak, toganya digeserin sama Bu Menteri ya. Iya dong, geser toga sama menteri, digeser. Oke. Aku mau dari Kakak dari Yasin dulu. Ada pengalaman lagi nih kenapa masuk stan gitu? Kenapa masuk stan ya? Oh ya, pengalamanku itu kenapa pengen masuk stan. Jadi di sekolahku tuh, aku udah cerita sama Kak Yasin ya, di sekolahku tuh jadi belum ada yang kakak kelas yang masuk PKN stan, dan tiap kali pengen kakak kelas yang daftar stan atau angkatan-angkatan lain tuh selalu gagal gitu Kak. Jadi aku tuh penasaran, emang sesusah apa sih stan gitu. Sampai aku tuh berniat bener-bener belajar gitu biar masuk stan, sampai akhirnya bisa masuk stan gitu. Kak, maaf boleh mute peserta dulu. Oke, mungkin tak bantu mute kan nih. Biar tetap kondusif ya. Oke, udah ya. Oke, so sekarang giliranku ya, mungkin aku juga pengen sharing kenapa sih aku masuk stan. Sebenarnya sederhana gitu loh. Kenapa sih aku pengen masuk stan? Satu, pengen melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu. Karena jujur aku bukan dari golongan orang yang berjuis ataupun golongan orang yang plat merah, ataupun walaupun insya Allah bakalan jadi plat merah juga ya. Bakalan menjadi bagian dari plat merah gitu. Tapi dari latar belakangku, jujur aku bukan dari orang-orang yang memang punya finansial cukup gitu ya, finansial yang tinggi gitu ya untuk sekedar kuliah. Aku orang biasa gitu ya, dari desa yang punya mimpi pengen kuliah gitu. Pengalamanku simpel seperti itu. Dan ketika orang tua tanya, kamu pengen kuliah, uang dari mana gitu loh. Ku jawab, Allah Maha Kaya, Pak Bu gitu. Dan alhamdulillah keterimalah di stan yang memang gratis. Sebenarnya nggak gratis. Kalian tuh nggak gratis, serius. Kalian tuh dibiayai oleh negara. Yang kalau dihitung-hitung satu semesternya itu lebih dari 10 juta. Itu biaya, ibarat kata kalau misalkan ada UKT di stan. Itu perhitungannya dari mana? Perhitungannya kalau misalkan ada teman-teman yang DO dan ingin mengambil transkrip nilainya. Itu kan mereka harus bayar. Nah, bayarnya itu satu semesternya kurang lebih 10 juta lebih. Itu kayak kalau dibandingin itu kayak sekelas ITB gitu loh. ITB aja 10 sampai 20 juta untuk UKT-nya gitu ya. Uang semesternya lah ya. Nah, jadi kalian tuh dibiayai oleh negara sebenarnya, nggak gratis gitu. Ya gratis dari sisi kalian, tapi dari sisi negara ngeluarin uang yang banyak. Makanya harapannya tuh lulusan-lulusan stan tuh bener-bener kayak berkualitas banget gitu kan. So, mulai dari titik awal tes gitu ya, sampai kalian lulus di wisuda, itu panjang banget dan berat juga gitu loh. Kalian lulus tes SPMB, terus senang-senang enggak juga gitu. Kita juga di sana ya harus berjuang, tetap berjuang. Karena yang dituntut oleh PKN STAN itu benar-benar standar yang tinggi gitu loh, untuk meluluskan mahasiswanya itu. Jadi punya privilege gitu loh, kayak kamu lulusan mana, anak stan, wah pinter-pinter ya, padahal waktu kuliah cuma tiduran doang. Tapi kok kenapa ada pemikiran seperti itu masyarakat? Karena emang nama stan ini udah baik gitu loh, baik dari dulu, kayak lulusan stan tuh pinter-pinter, kayak rajin-rajin, kayak padahal kalau aku lihat di
teman-temanku ya nggak seperfect itu gitu loh. Tapi kan nama baik itu yang mahal gitu. Makanya kita harus mempertahankan itu. Oke. So, alasan utama ya pengen lanjut kuliah. Kenapa? Karena gratis. Dan Aku mau mungkin nanya. kalau misalkan ditanya gitu ya, kenapa milih jurusan akuntansi yang killer kayak itu dan sebagainya gitu ya? Karena aku ingin menantang diri gitu. Kayak bener nggak sih kayak akuntansi itu jurusan paling sulit di PKN ya, ya ternyata bener juga setelah aku ngerasain gitu ya. Suka Tapi tantangan ya ya, Kak? penuh tantangan bener kayak harus belajarnya lain daripada jurusan lain gitu ya. Dari situ kayak ya menantang diri aja gitu loh. Karena dengan menantang diri kita bisa berkembang. Jadi keluar dari zona nyaman lah. Jadi keluar dari kasurmu, keluar dari kamarmu, kita keluar menuju dunia yang terbuka. Nah, itu lah simpelnya. Oke. Oke. Kak, aku mau tanya nih, jadi dari beberapa adik-adik yang aku tahu ya, iya sih masuk stan gratis, tapi gimana biayanya gitu. Kan ada biaya kos, terus ada biaya di Bintaro kan mahal. Pernah nggak sih Kak dapat beasiswa gitu untuk Kak Yasin? Gimana selama kuliah di Oke. Backend? Jadi beasiswa ya. Kalau beasiswa sebenarnya banyak serius. Kalau dari mahasiswa alumni ya, alumni kalau nggak salah, alumni STAN itu sendiri ada yang namanya program beasiswa kakak asuh. Nah, jadi kalian-kalian yang memang kekurangan finansial untuk istilahnya bayar kos-kosan, karena kan jujur gitu kos-kosan di wilayah Bintaro, apalagi kan sektor bisnis gitu ya, itu bener-bener wow banget gitu loh. Tapi kan balik lagi kalau dalam prinsip ekonominya, ya kan, prinsip ekonominya semakin tinggi permintaan, semakin melejit harga. Makanya waktu tahun aku itu kan 7.000 ya, 7.000 orang ya. Nah, permintaan banyak tuh. Jadi kos-kosan wajar sampai 10 juta per tahun, ya 12 juta per tahun, bahkan ada yang 20 juta per tahun. Itu benar-benar ya itu sebenarnya efek dari pasar sih. Kalau kalau aku lihat dari kacamata ekonomi ya, kan anak stan ya ekonomi itu. Itu ada pengaruh pasar juga. Tapi ketika sekarang nih kayak waktu tahun adik tingkatku gitu ya, cuma menerima 3.000 orang, itu harga kos-kosan anjlok gitu loh, sampai setengah harga gitu. Bahkan ada yang udahlah diskon besar-besaran gitu. Karena balik lagi prinsip ekonomi berlaku di sana gitu. So mahal iya kalau dalam kita bandingin dengan kota-kota lain mahal, tapi mahalnya karena wilayah perkotaan, Bintaro, sektor bisnis gitu ya. Dan apakah ada beasiswa? Banyak, ada beasiswa mungkin berkaitan dengan yayasan gitu loh. Banyak kok yayasan yang memang membagikan beasiswa secara gratis. Kalian bisa ngekos secara gratis, bukan ngekos. Konsepnya asrama. Nah, asrama gratis dan alhamdulillah sampai saat ini pun aku nggak ngeluarin duit buat kos-kosan gitu ya. So bener-bener gratis, tis nggak ngeluarin duit buat kos-kosan karena dapat beasiswa. Bukan beasiswa dari lembaga stannya ya, tapi dari lembaga-lembaga sekitar, yayasan-yayasan yang memang ingin membantu gitu. Aku dapat dan paling cuma uang makan doang gitu. Ya makan masa minta gitu kan, ya tetap belilah ya gitu. Aku juga dapat Dan kabarnya sih ada asrama nanti, tapi jangan dulu lah, jangan dulu. Aku juga dapat loh Kak. Dapat apa nih? Dapat apa? Beasiswa apa nih, Kak Indri nih? Kak, program Oh, kakak PKA. asuh, iya. Gimana tuh? Gimana tuh? Yaitu jadi program PK itu program kakak asuh, terus kakak sebagai adik asuhnya ya dulu pas di STAN. Jadi alumni STAN itu banyak donatur-donatur dari alumni PKN STAN yang udah kerja, pengen berbagi rezeki kayak gitu. Jadi setiap bulan kakak dikasih ya untuk biaya hidup gitu. Kalau Kak Yasin kan bisa dapat fasilitas tempat tinggal gratis kan, kalau kakak bayar sendiri, tapi kakak dapat dari PKA setiap bulannya dengan sejumlah uang kayak gitu. Jadi jangan Tapi khawatir ya. Gimana? benar-benar. Yang penting tuh lolos dulu dah gitu loh. Kalian belajar dulu, fokus yang ada di depan. Kayak di depannya lagi tuh urusan belakangan gitu. Gitu ya. Kayak aku juga dulu nggak mikirin tuh, aduh biaya kos gimana ya? Aduh, baru kepikiran tuh pas udah tahu pengumuman kelulusan. Wah, namaku tertera di pengumuman kelulusan. Terus baru dari situ mikir gitu. Ngekosnya gimana gitu kan, tinggalnya di mana
Jadi fokus aja yang ada di depan dulu gitu, jangan yang jauh gitu ya. Kayak misalkan nanti di sana mahal, susah hidupnya, jangan berpikiran seperti itu dulu. Fokus kalian ya lolos dulu gitu kan. Kalau kalian udah mikir jauh-jauh, misalkan kalian udah nyewa kos-kosan tapi nggak lolos, ya sama aja bohong gitu kan. Nah, makanya apa yang ada di depannya itu kamu hadapi dulu gitu. Siap. Next ya. Nah, ini nih kehidupan kuliah di PKN STAN. Mungkin kalau ini sih kayaknya lebih banyak aku yang ngomong deh. Soalnya aku yang lebih lama di perkuliahan. Mungkin dari Kak Indri dulu deh. Kalau dari aku sendiri ya, aku kan kuliah cuma setahun, apa belajar terus. Enggak kan kayak Sin, kalau aku dulu ada satu organisasi yang aku ikuti sih. Jadi kalian tenang aja karena di STAN itu banyak organisasi. Kalian misalkan kalian suka dengan alam, kalian bisa ikutan Stapala, STAN Pecinta Alam. Misalkan kalian suka musik, kalian bisa ikutan organisasi SMC atau STAN Musik Community. Atau bisa, misalnya yang suka English nih, kalian bisa ikutan STAN English Club gitu, Kak. Kalau Kak Isin gimana nih, 3 tahun pasti banyak pengalamannya. Ya, banyak sih, Kak. Jadi kayak ada tuh unit kegiatan mahasiswa di STAN, itu ya kalau bahasa SMA-nya tuh ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler di PKN STAN tuh bener-bener banyak gitu loh, sampai hampir 50. Nah, banyak banget tuh. Ada komunitas Inggris, komunitas Jepang kayaknya ada deh. Nah, Jepang kayaknya ada. Terus ada komunitas tadi pencinta alam yang naik gunung terus itu loh. Tapi berat juga sih gitu. Terus ada dan banyak komunitas lain gitu lah. Panjat tebing juga ada gitu ya. Dan pokoknya banyak lah, banyak banget komunitas yang bisa banget buat apa ya, menjadi tempat untuk teman-teman bisa mengembangkan diri. Kuliah di PKN STAN tuh nggak belajar ya, nggak se statis itu ya. Life is never flat kalau kata Citato gitu lah. Kayak ya hidup tuh nggak sedatar itu gitu loh. Citato aja bilang gitu kan. Tapi fakta di PKN STAN emang nggak sedatar itu. Nggak belajar. Ya belajar emang perlu, tapi ada waktunya gitu. Kalau waktunya liburan ya kita main. Biasanya kalau liburan sih aku mainnya tuh ke Kota Tua, KRL-an gitu ya, atau ke kampus sebelah itu yang agak bagus ya. Itu di Kampus mana, Kak? UI misalkan gitu ya. Ada di mana ke TMII gitu. Main-mainnya ke sekitaran situ lah. Nah, kalau liburan ya main kita. Jadi aku juga ngajar di sana, bukan di PKN STAN-nya tapi di luar ngajar adik-adik SMA, ngajar teman-teman adik tingkat untuk belajar akuntansi gitu ya. Karena ya disyukuri aku punya kemampuan yang lebih di bidang akuntansi. Jadi bisa menyalurkan ilmunya ke mereka-mereka gitu. Aku juga pernah Gitu. ditentirin, Kak. Tentirin Kenapa? akuntansi. Aku juga pernah ditentirin sama Kak Yasin akuntansi. Oke, jadi mungkin kalian ini ya kayak gimana ya nanti ya kalau misalkan di sana katanya tuh ada sistem DO misalkan gitu ya. Itu nanti belajarnya gimana tuh? Nah, di sana juga ada yang namanya tentiran. Tentiran itu kayak belajar bareng. Yang ngajarin ya mahasiswa yang expert gitu loh, mahasiswa yang dewa gitu. Mahasiswa yang emang apa ya, kayak punya kemampuan lebih lah. Nah, itu ngajarin ke teman-temannya. Di sana tuh bener-bener solid gitu loh. Kita nggak sendiri-sendiri, kita benar-benar dirangkul organisasi daerah, dirangkul teman-teman kelas, dirangkul teman-teman yang lain, benar-benar kayak kita masuk bareng, lulus juga harus bareng gitu. Gitu sih kehidupan di PKN STAN. Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti aja deh ya, kita buka sesi tanya jawab. Ini penempatan kayaknya Kak Indri yang lebih paham nih, aku masih mahasiswa kan. Oke, siap Kak Yasin. Untuk penempatan lulusan PKN STAN. Nah, jadi seperti yang Kak Yasin bilang ya, jangan berpikiran terlalu jauh dulu. Karena beberapa mungkin ada yang tanya, Kak, lulusan STAN kemana? Kak, nanti lulusan STAN jadi PNS-nya berapa tahun gitu, Kak? Karena gara-gara ada peraturan wajib menjadi ASN, misalkan D1 itu 4 tahun, D3 10 tahun. Nah, jadi banyak pertanyaan gitu dari adik-adik. Nah,
Untuk penempatan lulusan PKN STAN saat ini bukan hanya di Kementerian Keuangan, tapi juga ada di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Untuk kakak sendiri, ya pengalaman kakak waktu pemilihan penempatan. Jadi waktu setelah wisuda itu, nanti kalian nggak langsung ditentukan kamu penempatan di sini, kamu penempatan di sini gitu. Nggak langsung ditentukan dari stannya, tapi kalian dikasih kesempatan untuk milih. Nah, setelah wisuda, waktu itu kakak ada acara KL Fest atau Kementerian Lembaga Festival. Nah, di situ waktu tahun 2019 ya, kakak 2019, kalau nggak salah ada sekitar 32 kementerian atau lembaga, lebih dari 30 kementerian atau lembaga yang pengen atau membutuhkan tenaga dari anak-anak STAM untuk bekerja di bidang keuangan tentunya. Nah, untuk kakak sendiri, waktu itu ada beberapa kementerian kayak BPS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, ada KPU juga, Bawaslu tuh tahun sebelumnya. Terus ada BPKP, ada BPKP, terus masih banyak lagi sampai kakak lupa nyebutin ya. Nah, untuk pengalamannya waktu itu, jadi milih dulu, kita dikasih waktu beberapa hari untuk milih, kemudian dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nanti menempatkan kalian dari pilihan yang kalian pilih tersebut. Jadi prioritaskan pilihan pertama gitu. Terus, tapi jangan terlalu mikir situ ya, yang penting belajar dulu. Step by step ya Kak. Jadi ini Bener. untuk sharing secara generalnya aja. Jadi kalian tuh, jadi lulusan STAN tuh tidak hanya dibutuhkan di Kementerian Keuangan, tapi butuh juga kementerian, lembaga, pemerintah daerah tuh butuh anak-anak STAN. Itu kayak kakak nih, contohnya kakak dari STAN kok bisa sih penempatan BPS, dia kan statistik, nyatetin data-data, terus kerjanya sama anak STIS, iya kerjanya sama anak STIS, tapi bukan bagian statistik, tetap bagian keuangan. Terus kakak dari jurusan manajemen keuangan, prodi diploma 1 kebendaharaan negara. Nah, di situ kakak ditempatkan di biro keuangan bagian perbendaharaan. Jadi tetap dari yang kakak punya ilmunya gitu, tetap dari sama dia jurusan kakak, apa yang kakak pelajari, dan kakak aplikasikan di tempat kerja gitu. Oke, mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan drop di kolom chat dulu ya, nanti kita jawab, ada sesinya sendiri. Gitu. So, nah ini mungkin nih, aku nih yang kayak tingkat akhir bingung gitu, ini mau penempatan kemana? Kayak aku nih, kalau kayak aku tuh baru mikir kayak gitu, kayak tingkat akhir. Tapi kalau kalian kan ya masih SMA gitu loh, jangan berpikiran jauh ke sana gitu. Gitu ya. Jangan dulu, tapi yang deket dulu tuh, kayak misalkan buka nih STAN yuk, bener-bener belajar gitu ya, supaya bisa masuk. Karena ada kabar baik, ada kabar buruknya juga, yang tadi aku bilang di grup BA ya. Nah, kabar baiknya apa, kabar buruknya apa, kita nggak tahu. Oke. Nah, jadi aku nih baru mikir nih, kayak kementerian yang mana ya, aku bingung. Ada kementerian PUPR, ada pemerintah daerah juga, ada pemerintah daerah Banten, ada lembaga, contohnya ada BPK, Badan Pengawas Keuangan gitu, badan pemeriksa keuangan, badan pengawas, bukan ya? Itu BPKP. BPKP. Nah, BPKP beda soalnya, BPKP dan BPK. Nah, itu kayak, nah ini aku baru mikir nih, tapi tetap difasilitasi sama STAN juga. Nanti ada festival tadi, bener, kayak ada dari kementerian-kementerian tuh kayak mensosialisasikan ini loh, di Kementerian Kesehatan itu membutuhkan sekian lulusan STAN. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri membutuhkan sekian untuk di bagian keuangan atau bagian bendahara. Itu benar-benar disosialisasikan dengan baik sih kalau itu. Iya, ya? Nanti di situ juga kalian tanya-tanya aja informasinya. Boleh tanya. Ya, pendapatannya juga kalian boleh tanyakan di situ lah ya. Iya, termasuk juga. Ya mungkin orang-orang yang cowok gitu ya, yang realistis gitu ya, kayak take home pay. Take home pay-nya berapa gitu. Gaji yang dibawa pulang gitu loh, setelah dipotong-potong. Itu
berapa, misalkan di PPATK itu sampai sekian juta per bulan, itu kita nggak usah mikir ke sana lah, yang penting penempatan gitu kan, hidup enak itu udah cukup. Yang penting cukup lah, buat beli mobil uangnya cukup, buat umroh uangnya cukup, buat apa, bikin rumah uangnya cukup, intinya cukup aja lah gitu, buat masuk stan nilainya cukup gitu ya, nah dan lain-lain, intinya serba berkecukupan, itu definisi berkecukupan. Oke, next. Lanjut, Kak. Nah, question and answer. So, Jane dari Kak Indri nih, silahkan membaca pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita jawab bareng-bareng. Aku baca dulu ya, Kak. Bentar. Izin bertanya, Kak, ekskul olahraganya apa aja, Kak? Kak Yasin nih, tau nggak, Kak? Banyak, badminton ada, karate ada, terus apa lagi ya? Bola, voli, pokoknya segala olahraga yang kalian ketahui itu ada, kecuali bola bekel nggak ada. Basket Bola bekel nggak ada. Pokoknya panahan juga ada kayaknya. ada, Kak, ada. Aku Ada ya? pernah panahan soalnya, Kak. Ya, benar ada. Ada. Oke, lanjut. Terus, Kak, izin bertanya, jika penempatannya di non-Kementerian Keuangan, misal di BUMN, itu jadi PNS bukan, Kak? Aku yang jawab ya, Kak? Oke, Kalau oke. yang udah penempatan dong. Iya, Nah, iya, iya, ampun. jadi kemarin temanku dari angkatan D1 ke Bendara Negara ada 10 orang yang masuk ke BUMN. Nah, di situ dia tetap jadi PNS, tetap di bagian keuangan ngurusi Kementerian BUMN-nya. Jadi dia nggak keluar PNS, tetap jadi PNS gitu. Coba-coba BUMN apa Kementerian BUMN? Oh iya, Beda loh. oh iya, Beda loh, BUMN apa beda loh. ya? Nah, Apa-apa tuh? Kementerian kan? kementerian kan, kalau dari STAN, kementerian dong, Kak, Kementerian BUMN Ya. yang Kalau BUMN tuh beda gitu. BUMN dan Kementerian BUMN itu beda. Kalau BUMN berarti kamu udah lepas dari pegawai negeri. BUMN contohnya apa? PLN, PTKI, terus Telkom, terus apa lagi? Pertamina. Itu Pertamina gajinya gede tuh, gitu. Tapi ya berarti nggak masuk ke formasi lulusan STAN. Maksudnya nggak menjadi ini ya, karena bukan kementerian, lembaga. Itu kan kayak profit oriented gitu. Beda. tidak, karena kan STAN juga dipersiapkan untuk menjadi ASN ya. Jadi pastinya di Kementerian BUMN, Kak, pertanyaannya. Ya, kementerian BUMN-nya kan beda. Oke. Dari Jihan Alam, dari Jihan nih, dari pilihan penempatan itu pakai alasan kenapa milih di daerah itu, enggak, Kak. Enggak, itu pas milih aja, enggak pakai alasan. Tapi kalian pasti punya alasan untuk milih di situ gitu ya. Karena dulu kakak milih, pasti alasan kakak yang pertama, kakak bisa cepat lanjut pendidikan. Terus take home pay-nya berapa. Terus kakak, iya dong, ini realistis ya, Kak. Bener. Pendidikan, terus apa tadi, pendidikan, take home pay-nya berapa, sama kira-kira daerahnya tuh mana gitu. Kira-kira kalau kakak pilih ini, kakak bisa penempatan di daerah mana gitu. Misalkan kakak pengen milih kementerian ini, tapi kakak tuh pengen berencana tuh penempatan di daerah sendiri, tapi kementerian ini tuh nggak ada di daerah sendiri. Nah, jadi di situ juga menjadi alasan kakak kenapa memilih gitu. Jadi kalau milih memang punya alasan ya, tapi pas kalau kita mau memilih itu memang punya alasan, tapi pas milih kita emang nggak ada alasan, tinggal pilih aja pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Aku mau nanya. Nanya apa? Penempatan di Jakarta gimana sih? Aku kan pengen buka insight juga kan terkait penempatan. Di Jakarta tuh gimana? Capek nggak sih? Maksudnya kan macet gitu kan dan lain-lain, hiruk pikuk Jakarta lah. Oh, pengen nanya di sini. Kalau penempatan di Jakarta ya, tahu sendiri kan Jakarta itu kota besar ya, macet tentu. Tapi kalian juga pasti kalian bisa milih lah kos-kosan yang deket sama tempat kerja kan bisa. Kayak misalkan aku paling 1,5 kilometer dari tempat kerja. Jadi kalau macet pun paling
15 menit gitu Kak, gak ada 15 menit udah sampai ke kos. Jadi nggak terlalu capek. Kalau kalian lebih milih, bisa sih kalian misalkan, kalau di aku kan Jakarta Pusat ya, pasti banyak kantor-kantor. Nah, kosannya tuh di situ mahal, tapi dari mahal itu aku bisa mengurangi ongkosnya untuk ke kantor. Tapi kalian juga bisa memilih yang lebih jauh, misal di daerah Bogor. Juga ada kok pegawai di kantor kakak yang dari daerah Bogor, terus naik KRL lebih lama, tapi tempat tinggalnya juga lebih murah gitu, atau bisa beli rumah di Bogor juga Kak, kalau misalkan mau. Villa, Terus naik villa. KRL, Bikin villa. bikin villa, boleh boleh. Kalau ada uangnya ya, Ada. kalau udah terkumpul ya. Terus Oke, kalau, lanjut pertanyaan yang lain. oh lanjut lagi. Oke. Atau ada yang lagi? Kalau apa tadi lanjutin dulu. Enggak sih, kalau misalkan ya udaranya pasti beda lah di Jakarta sama di daerah di desa gitu. Misalkan pengen berlibur bisa pergi ke Bandung atau ke Bogor gitu Kak. Biar bisa lihat alam. Di Jakarta kan kerja terus masa. Kita kan juga butuh liburan. Benar. Lanjut ya. Next. Mana nih? Bentar. Kak, untuk isu yang PKN STAN hanya menerima 1.000 mahasiswa itu bagaimana? Kak Yasin. Nanti. Skip. Oke, lanjut. Bentar Kak. Sorry. Tadi sampai mana? Yang... Kak izin bertanya, untuk yang senam PTN dia bisa daftar itu untuk tahun 2021 atau lulusan senam PTN tahun sebelumnya juga berimbas? Skip juga Kak. Itu skip dulu, nanti tak bahas. Oh ini Kak, pertanyaan menarik. Bagi jadwal Kakak yang dulu untuk persiapan STAN dong Kak. Kak Yasin dulu baru aku gantian. Kalau aku dulu juga pengen ya ngambil SBMPTN di Unpad. Nah, dulu aku ngincer dulu emang pengennya ITB. Setelah UKT-nya, wah gila, Jadi gak 10 pengen. juta per bulan gitu ya. Skip ganti aja jangan ITB, ya udahlah geser sedikit ke Unpad, kan sama-sama Bandung gitu ya. Kalau Unpad kan ada beasiswa apa tuh, beasiswa kedokteran, aku ngambil kedokteran. Makanya tulisan tak jelek-jelekin sengaja gitu ya. Latihan dulu. Menarik ya. Ternyata ya memang belum bukan tempatnya gitu. Jadi ditolak nih sama doi ya, ditolak. Mungkin karena doi Sunda aku Jawa gitu ya. Enggak juga sih. Jadi Begitu. ditolak tuh di Unpad. Ya, jadwalnya gimana belajarku? Ya ketika ini bulan apa nih? Ini bulan Oktober ya. Kalau nggak salah Oktober aku udah mulai serius nih. Oktober aku udah mulai baca-baca buku gitu ya, latihan-latihan soal dan ikut tryout. Nah, mungkin kalau ini kan COVID kan gak ada tryout ya. Tryout offline maksudnya. Offline kan kayak melatih mental banget itu kalau tryout offline. Itu aku udah ikut sana sini ya, sebenarnya motivasi ikut tryout offline itu ya satu hadiahnya gitu lumayan. Itu ya. Yang diincar ya. Ya realistis aja lah ya, aku jujur aja gitu ya, belak-belakan ya hadiahnya lumayan gitu ya, dapat buku, dapat bimbel gratis, dapat uang juga gitu kan, dan alhamdulillah tembus juara satu tryoutnya. Jadi Emang ya lumayan lah, kayak iseng-iseng berhadiah gitu ya. Nah itu sebelumnya belajar dulu kayak baca-baca soal-soal STAN. Nanti tak tunjukin nih tipe-tipe soal STAN, dan ada trik-triknya nanti kita bahas juga kan beberapa sekilas lah soal-soal STAN itu seperti apa gitu. Dan jadi timelinenya ya Oktober aku udah mulai belajar STAN gitu. Aku udah mulai belajar STAN dan alhamdulillahnya aku dapat bimbel gratis kan dari salah satu bimbel gitu di kotaku, dapat bimbel gratis, dan dari situ aku kayak mengendorkan waktu belajar lah, karena udah ada bimbel 1 minggu atau 2 minggu sekali kalau nggak salah. 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali, lupa deh. Itu kan jadi kayak ada media buat belajar, aku jadi jarang belajar sendiri gitu kan. Tapi ya tetap karena ada bimbel rutin itu gitu ya. Tapi aku nggak menyarankan bimbel ya, karena aku juga bimbel itu gratis gitu. Kalau nggak gratis ya nggak ikut, ngapain gitu kan. Kayak bimbel mahal-mahal berjuta-juta gitu. Kayak tahu-tahu stand nggak buka kan. Sayang juga.
Kayak kejem banget itu. Nah, jadi ya Oktober aku udah mulai tuh, belajar stan. Kan fokusku itu sempat pecah ketika UN, menjelang UN sama SBMPTN. Itu aku lebih fokus waktu itu kan SBMPTN sama stan kan duluan SBMPTN kan. Aku masih inget tuh SBMPTN, aku ngambil di Semarang tuh, di UNES. Ini tesnya. Kalau kalau untuk kampus yang aku ngambil Unpad kedokteran dan ternyata gagal gitu ya. Jadi orang ini gagal SBMPTN gitu yang lagi ngomong sama kalian. Nah, jadi gagal di SBMPTN dan masih inget tuh pengumuman SBMPTN waktu itu aku di Jogja. Di Jogja itu aku dalam rangka tes STAN. Tes STAN itu masih inget banget tanggalnya itu aku berangkat ke Jogja tanggal 28 Juli 28 Juni ya 28 Juni aku berangkat ke Jogja buat ikut tes STAN. Jadi tes STAN itu nanti bisa di kota-kota besar ya, di Semarang, di Jogja, di Jakarta, Cimahi gitu. Nah, berangkat ke Jogja tanggal 28, tesnya tanggal 1. Nah, masih ingat tuh, tanggal 1. Tanggal 3-nya 3 Juli itu pengumuman SBMPTN. Aku Tuh, posisinya masih di Jogja. Kenapa sih kok milih di Jogja gitu ya? Karena ya sambil jalan-jalan aja gitu loh. Kayak bilang orang tua. Padahal kalau dari kotaku tuh Semarang sama Jogja itu deketan Semarang. Tapi aku bilang ke orang tua, aku ini ya tesnya di Jogja ya. Loh, kenapa? Kan deketan Semarang. Gak apa-apa sekalian main gitu. Di Jogja tuh wisatanya bagus gitu ya. Ya sama teman-teman juga sih main gitu. Jadi kan kayak refreshing gitu loh. Satu hari sebelum tes kita jalan-jalan. Kemudian setelah tes kan kita udah plong gitu ya, kayak jalan-jalan ke Prambanan, jalan-jalan ke Malioboro, ke alun-alun gitu. Kita benar-benar having fun di sana. Kita nggak merasa terbebani karena ya itu ya tadi ya, otak juga perlu refreshing. Kalian nggak belajar terus di sana di kos-kosan. Kebetulan juga di sana nggak nyewa kos-kosan karena ada kakak kelas dari UGM itu punya kos-kosan dan UGM kan waktu itu posisinya lagi libur, kos-kosannya nggak kepakai, ya udah dipakai sama di kelasnya dan gratis gitu. Jadi enak lah gitu. Jadi kalau kalian punya kakak kelas manfaatin gitu ya. bener. Oke. Mantap. Gitu. Jadi Oktober udah mulai serius dan agak kendor sih karena emang fokusku kepecah sama SBMPTN, tapi tetap belajar karena kan matematika kan kayak logika matematika itu berguna banget di soal-soal STAN terutama buat TPA. Nanti tak tunjukin deh logikanya di mana gitu. Nah, terus menjelang ujian aku fokus belajar lagi tuh. Nah, gitu. Kalau dari Kendri gimana? Oh, dari aku kayak jadi kalau aku tuh sebelumnya aku ngenalin diri aku sendiri, Kak. Jadi aku tuh kurangnya di mana biar bisa masuk STAN. Nah, aku tuh paham diriku kalau aku tuh gak bisa bahasa Inggris, Kak, pada waktu itu. Bener-bener gak bisa bahasa Sama Inggris. dong. Walah, bohong nih. Aku gak bisa bahasa Inggris, jadi aku lebih memilih waktu itu sama kayak sih belajar bulan Oktober. Aku belajar bahasa Inggris, grammar ya, terutama grammar karena kan masuk STAN itu kan pakai grammar kan. Aku belajar 2 bulan, Oktober, November belajar grammar. Kemudian Desember aku belajar TOEFL gitu. Jadi dalam 3 bulan itu aku fokus belajar bahasa Inggris karena aku tahu pada waktu itu potensiku tuh untuk bisa ngisi soal-soal STAN yang TB itu minim gitu. Jadi aku pengen bisa bahasa Inggris dulu. Kemudian di Januari sampai menjelang itu aku baru bagi-bagi waktu aku buat belajar TPA, TBI, dan SKD. Waktu Januari sampai sebelum ada pengumuman SKD di awal nih Kak, kan sebelumnya kan SKD di akhir tahap kan, terus tiba-tiba katanya SKD di awal nih bareng TB-TBI, baru di situ aku belajar. SKD itu aku di pagi hari, karena masih fresh kan, aku baca ya sambil ngafalin dikit-dikit lah kayak undang-undang, itu pagi hari, misal habis subuh. Terus ntar siangan atau malam bisa belajar TPA atau TBI gitu kalau dari aku karena kan aku otodidak juga kan aku nggak kayak Sin yang dapat bimbel gratis ya kak aku nggak dapat bimbel gratis aku nggak bimbel juga jadi Juga otodidak loh. oh iya otodidak juga harus Itu kan kayak jalan lah, dipermudah dapat bimbel gratis. Soal sendiri waduh nggak ya ikut tryout. nggak ikut kak nggak dapet juara 1 Oh ikut, oh bawa.
dapat juara 1, jadi nggak dapat libur gratis. Oke. Nah, jadi di situ otodidak kan, SKD TPA TBI. Pokoknya pokoknya tuh kalian sehari tuh harus belajar walaupun sedikit gitu. Pokoknya harus belajar. Terus kalian juga harus luangin waktu buat refreshing. Kayak misal minggu, kalau lagi nggak sibuk, minggu pengen jalan-jalan, ya udah jalan-jalan aja, jangan terlalu diforsir. Tapi intinya tetap belajar dan tetap nargetin gitu. Kayak waktu itu aku nargetin bulan ini aku harus hafal undang-undang. Jadi aku tuh 1 bulan itu aku ngafalin undang-undang. Jadi punya target tersendiri. Terus 1 bulan menjelang SPMBPK instan, waktu itu bulan puasa. Nah, di situ aku ambis banget. Aku tryout. Tryout tuh kalau nggak salah hampir setiap hari atau 2 hari sekali aku tryout, baik tryout berbayar maupun tryout gratis aku ikutin. Misalkan tryout gratis nih ada di grup-grup, caranya kayak gini aku ikutin, terus aku ikut tryoutnya. Nah, dari situ aku bisa tahu, oh skor aku udah dapat segini, hari ini skor aku dapat segini, besok harus lebih tinggi gitu. Ya walaupun kadang soalnya nggak sesuai ya, misalkan kadang tryout tersebut levelnya high banget, kadang tryout tersebut levelnya terlalu mudah gitu, walaupun nggak sesuai tapi nggak apa-apa kan, bisa buat latihan soal gitu. Kalau ya dari aku gitu, sering-sering tryout dan latihan soal. Gitu. Jadi masih banyak waktu ya sebenarnya ya. Ini dapat bocoran nih, katanya Desember itu bakalan keluar info baru. Mungkin info pengumuman STAN bakalan buka atau enggak ya? Desember. Kayaknya loh ya. Kayaknya. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Aku lihat dulu Kak. Kayaknya banyak nih. Tapi pertanyaannya hampir sama gitu kan, tadi udah kita jawab. Oke, nanti digabung aja lah. Ya. Izin bertanya Kak, bagaimana tes kesehatannya masuk STAN? Apa mata silinder masih punya peluang? Bekas luka berpengaruh nggak Kak? Aduh, aku nggak TKK. Karena kita nggak TKK, kita kurang tahu. Tapi yang tahu aja ya Kak, yang sedikit tahu itu, tes kesehatannya dari kakak tingkat waktu itu kayak tes tensi. Yang kakak tahu itu sih tes tensi. Terus untuk tes kebugarannya lari 12 menit sama yang 1 run. Terus mata silinder, Kalau ini sih, kalau mata silinder ya setahuku tingkatmu tuh nggak ngaruh, kecuali nggak untuk bea ngaruh. cukai. Iya, untuk bea cukai baru ngaruh, untuk selain jurusan bea cukai Kalau nggak yang lain ngaruh. enggak. Yang lain tuh cuma kayak TKK tuh buat ngecek kamu tuh sehat atau enggak gitu loh. Kamu tuh Ya. kayak sehat jiwa atau enggak sebenarnya. Itu psikotes, ding. Psikotes. Kalau kalau TKK itu kalau kamu kayak ngecek kamu tuh kayak lagi bugar atau enggak, apa fisikmu apa tensimu gimana, sehat atau kayak gitu sih. Kayak kalau kamu merasa sehat ya nggak usah khawatir sih. Paling cuma lari doang kok. Lari dari kenyataan gitu. Enggak ya? Bekas luka nggak berpengaruh juga kok, tenang aja. Enggak. Aku juga punya bekas luka Luka di apa hati Kak? oh. skip. Emang nih. Terus izin bertanya Kak, mendingan maksimalin TPA baru ke TBI atau TBI dulu baru ke TPA, atau mungkin belajar sekalian dua-duanya, setengah-setengah Kak? Ya kalau yang Kalau ini ya, kalau menurutku sih kamu apa ya, fokus ke yang emang kamu paling nggak bisa, yang nggak bisa kayak dulu gitu loh. kayak aku contohnya gitu ya Kak, yang nggak bisa dulu. Tadi aku bilang aku nggak bisa TBI, aku belajar TBI dulu. Untuk waktunya terserah kalian bisa baginya gimana. Jadi apa ya, kalau di STAN kan emang nilai tuh ada ambang batasnya ya, artinya nilai tuh harus rata gitu loh, nggak boleh ada yang tinggi banget atau rendah banget, tapi harus apa ya, kayak proporsional lah. Ya, itu yang dimaksud kenapa kok aku apa nyaranin kalian yang susah dulu gitu, yang susah dulu menurut kalian. Kenapa? Ya karena harus proporsional lah. Percuma kalau misalkan kamu jago di matematika, TPA-mu tinggi sampai 150-an gitu ya, tapi TBM-mu nilai mati, ya sama aja nggak lolos gitu kan. Maka itu harus proporsional gitu. Ya gitu.
Pas saya kan pernah kecelakaan, terus mata saya jadi bermasalah nih Kak, itu ngaruh ke penerimaan atau tidak ya? Jadi bermasalah di mananya nih? Apa maksudnya? Jadi silinder atau minus? Kalau silinder minus nggak berpengaruh sih, kecuali untuk bea cukai. Yang penting inilah masih bisa melihat dengan jelas kan, melihat soal-soal kan. Gitu. Ya kan nggak lucu gitu kalau misalkan kamu ngerjain soal sambil merem gini kan. Gimana lihat soalnya kan? Iya, Nggak gitu. lucu kok ketawa. Next. Ya. Kak, boleh tahu skor tesnya berapa ya Kak? TBI, TPA, dan lain-lain. Makasih sebelumnya Kak Yasin dulu nih. Nanti minder. Iya, nggak usah deh. Dikit. Kalau aku catat ya, kalau aku TPA 129, Tinggi banget. TBI 62, Totalnya Kak, SKD, hah? totalnya berapa TPA, TBI? Totalnya 191 kan? 129 ditambah 62 berarti 191. Untuk SKD, TWK-nya aku masih ingat tuh, TWK 120. TIU-nya 120. Terus SKD-nya itu SKD apa? TKP. TKP-nya itu 162 kalau nggak salah. Berarti total 402. Dikit kok. Dikit kan? Kak, aku minder Kak. Sedikit Oh iya sih, tapi jelas. aku Oh enggak minder. dikit. Jangan gitu Kak. Oke. Kalau aku minder sih, aku minder dari Kak Yasin. Aku yang penting lulus kok stan aja. Kalau Oh iya TPA kan? aku, ya, yang penting aku lolos stan. Gak harus tinggi-tinggi, yang penting apa ya? Kayak cukup lah untuk masuk. Kan tadi aku bilang, memasuk stan nilainya cukup gitu. Yang penting cukup semuanya gitu. Aku TPA-nya nggak usah catet lah kalau Kak Yasin tadi juga nyatet, aku nggak usah catet. TPA-nya 116, TBI-nya waktu itu dapat 67, terus TWK 110, TWK 110, TIU 105, kan nggak banyak nggak kayak Kak Yasin. Terus TKP lebih sedikit dari Kak Yasin, 160. Gitu sih. Tapi yang penting masuk ya Kak. Oh, iya. Soalnya waktu itu aku kan berarti total 183. Waktu itu pas angkatan kita 145 atau 146 itu udah masuk. Jadi tergantung saingan sih, tergantung saingan pada waktu itu pada angkatan kalian gitu. Oke, next ya. Terus dulu motivasinya kakak apa yang benar-benar bisa membangkitkan semangat buat belajar? Tadi udah cerita belum Kak? Apa ada yang mau ditambahin? Motivasi. Ya tadi aku pengen kuliah sih. Aku pengen kuliah. Terus kenapa masuk jurusan akuntansi? Karena aku pengen menantang diri. Kemudian yang kedua aku punya bisnis. Aku dengan masuk akuntansi, ilmu akuntansi itu bisa aku praktekkan di bisnis itu. Gitu. Mantap ya, belajar sambil berbisnis. Iya, iya sih kayak ilmunya tuh kepake banget sih kalau menurut aku akuntansi gitu ya. Apalagi kan kayak ilmu yang paling luas gitu loh dibanding jurusan lain. Mantap, semangat. Kalau aku motivasinya, aku pengen keluar dari zona nyaman. Karena kan Terlalu umum nggak? Terlalu umum. terlalu umum ya. Tapi emang bener deh, aku pengen keluar dari zona nyaman. Karena kan dulu ya, pas aku SMA, aku sering telat. Terus aku sering nggak ngerjain PR. Aku ngerjain PR pas gurunya udah datang. Kalau di stan nggak mungkin gitulah. Pasti ada ketentuannya. Kayak dosen ngasih telat maksimal 2 kali gitu. Jadi dari situ aku pengen gitu. Aku lebih disiplin. Gitu Kak. Dan nggak boleh nyontek juga ya. Nah ini paling anti banget loh di stan nyontek. Ya aku juga pengen nggak nyontek gitu Kak. Jadi aku masuk stan. Next. Cara supaya konsisten belajar Kak. Karena kadang terlalu semangat dan terlalu males. Nggak konsisten ya, kadang semangat banget, kadang males banget. Ya sama sih, kita juga sama. Berarti aku sama kamu sama sebenarnya gitu loh. Kayak
Ya dulu aku juga kayak semangat banget gitu. Mungkin habis ikut ini ya. Jujur nih, ini pasti kalian ngerasain nih. Kalian pas ngikut ini dengerin kita berdua ngomong pasti kayak semangat gitu. Apalagi kan tadi habis didengerin Mars PKN Stan kayak semangat, tapi habis ini selesai nggak ada yang jamin semangat kalian akan tetap gitu loh. Pasti kayak ya udah males-malesan lagi gitu kan. Itu sesuatu yang wajar sebenarnya. Kayak aku juga Manusiawi. ngerasain, malah kalau kamu semangat terus aku heran gitu loh, ini kok manusia atau bukan gitu, kok semangat terus gitu kan. Kayak ya ini naik turun gitu deh, nama perjuangan juga naik turun, tapi ya gimana caranya kita mengatasi. Ketika naik ya kita maksimalin, ketika turun ya jangan turun banget gitu kan, kita masih ada kontrol lah atas penurunan itu. Kayak misalkan tadi kayak Kak Indri kan minimal banget sehari harus apa bahas soal ya atau gimana tadi. Soalnya 1-2 harus bahas soal gitu Kak. Terus pas lagi males ya misalkan 2 minggu sekali atau sebulan sekali liburan lah. Kayak sih liburan ke Jogja juga kan. Bener. Jadi kayak apa ya? Kalau kalian emang bunek gitu ya, kayak pikiran kalian tuh kayak udah penuh dengan apa sesuatu yang bikin pusing, kayak soal-soalnya susah misalkan gitu ya. Padahal nggak susah juga sebenarnya. Tapi kalian apa ya, kayak lempar buku aja gitu loh. Kayak menyingkirkan buku ya kalian jalan-jalan. Contoh aku nih, aku di STAN ya. Jujur TPA, TB ini nggak ada apa-apanya dengan mata kuliah di STAN, serius. Gitu. Jadi tingkat kesulitannya jauh lebih sulit kalau kalian udah kuliah. Dan ketika aku stres gitu ya, ketika aku apa sih ini susah banget, tugas banyak gitu ya, kayak nggak selesai-selesai, aku lebih milih udahlah biarin bodo amat, mau deadline besok kayak mau ini juga aku ada kuis ya, lupa juga ini. Ingetin ya, ada kuis jam 12 malam ya, nyantai aja lah, kayak sharing-sharing seperti ini juga ya bentuk apa kayak biar kita tuh refresh gitu loh, otak kita tuh refresh. Kayak aku kalau di kampus kalau lagi pusing aku keluar malam, ya nggak malam banget ya, tapi kayak habis isya keluar jalan kompleks gitu ya, jalan-jalan keliling kompleks atau kemana, kayak ya jalan-jalan doang, nggak ada yang dibeli gitu ya, uang nggak ada gitu. Jadi intinya jalan-jalan doang, cari udara segar, kayak ya ke mana, kayak ke Indomaret lewat doang gitu ya, atau ke mana, di sana kan ada swalayan favorit mahasiswa namanya Harmoni gitu ya, jadi ke sana gitu. Itu kayak belanja-belanja lah, bikin apalah gitu, bikin sesuatu yang no belajar gitu, tidak ada belajar di dalamnya gitu. Ya, terus tadi kan kayak Asin bilang kalau TPA-TBI nggak ada apa-apanya dibanding dengan mata kuliah di STAN gitu ya. Tapi kalian jangan minder. Soalnya ini pemikirannya kayak aku dulu ya Kak. Aku dulu gini. Aku pengen banget masuk STAN. Udahlah nggak apa-apa. Aku di STAN jadi ranking terakhir pun nggak apa-apa. Tapi kenyataannya nggak. Kalau kita udah jalani, bisa lah. Masa kita mau di ranking terakhir. Pasti kita juga punya kemampuannya masing-masing gitu kan. Jangan minder. Aku dulu jujur orangnya minderan, tapi lama-kelamaan enggak kok, jalani aja. Bener, kayak dulu aku waktu pertama masuk kelas aku dari IPA gitu loh, aku dari IPA ketemu akuntansi. Kayak pertama masuk kelas tuh kayak apa ini mata kuliah apa gitu. Tanya ke samping, lu paham nggak? Enggak. Enggak. Tanya ke kiri, lu paham nggak? Enggak. Tanya depan, paham nggak? Enggak. Terus gimana? Ya udah nggak paham gitu loh, nggak paham sekelas gitu loh. Tapi ya dari situ berproses kan, makin lama makin terbiasa dan ternyata jadi paham juga. Malah aku jadi tentor akuntansi gitu. Jadi orang yang nggak paham akuntansi menjadi seorang tentor akuntansi untuk adik tingkat dan teman-teman angkatan gitu. Itu kan kayak berproses. Dan Jadi semuanya, teman-teman di STAN tuh bakal bikin kalian saling berpacu lah gitu. jadi semuanya itu dimulai dari nol pas pertama kali kalian masuk STAN. Dari gak tahu apa-apa, akuntansi, terus belajar bareng gitu. Asik kok. Terus ini sama ya, hampir sama. Kak, trik TWK dong. Punya trik nggak Kak? Ya apalin UD lah minimal itu. Aku juga dulu ya nggak hafal sih kayak tapi tau lah poin-poin pasal 35, 35, 36, 36A, 36B. Itu tentang apa ya? Bahasa, bendera, lagu sama lambang kalau nggak salah, lupa aku. Pasal Siap. 36 itu tentang sampai sekarang juga masih ada bekas-bekas hafal gitu. Pasal 30 ayat 1 pertahanan dan keamanan. Pasal 27 ayat 3 bela negara.
pasal 27 ayat 1 itu apa ya? Pekerjaan yang layak atau ya? Lupa aku itu. Itu jadi apa ya, dihafalin aja gitu loh. Aku juga sekarang masih hafal padahal udah 2 tahun yang lalu gitu ya. Bekas-bekasnya masih ada lah seenggaknya. Pasal 34. Nah, pasal 32 kebudayaan kalau nggak salah. Pasal 31 pendidikan. Pasal 33 apa itu? Lupa. Itu ya. Jadi hafalin lah minimal itu. Ya, jadi pertanyaannya sama nih Kak. Kakak dulu hafal semua pasal UUD Kak, dan cara ngafalinnya gimana? Poin-poinnya aja sih, kan UUD kan bahasanya berbelit-belit kan, kalau peraturan bahasanya pakai bahasa formal banget kan. Kita bisa ringkas sendiri atau dari ringkasan ibu-ibu juga ada. Kita poin-poinnya aja yang kata Kak Yasin tadi bilang. Ya, kayak tadi loh, poin-poinnya 34 itu tentang fakir miskin harus diasuh oleh negara. Nah, gitu. Ya, Pakai bahasa sendirilah gitu. bener. Kalau ngafalinnya aku dulu pas pagi ya, karena pagi kan masih fresh. Terus aku orang yang nggak suka ngapal, jadi nggak pengen ngapalin malam-malam. Kalau ini ya sebenarnya ada teknik menghafal sebenarnya biar cepat. Dari ini Kak, Kalian sering aja visual gitu loh. Sering aja visual kayak ngelihat UUD gitu loh. Nanti hafal sendiri lama-lama. Nggak usah dihafal kayak pasal 1. Negara Indonesia adalah negara yang republik gitu ya. Aku aja lupa kok. Nggak usah gitu, tapi kayak kalian sering buka UUD gitu ya. Kayak dilihat aja, dibaca aja gitu. Dibaca posisi letaknya sebelah kanan atau sebelah kiri, biasanya sampai hafal seperti itu. Pasal 1 itu UUD-nya berarti sebelah kiri atas gitu ya. Itu bisa apa? Sering-sering dibuka visual, pakai metode visual. Nanti kayak kebayang gitu loh. Buku itu kebayang di otak kalian, di imajinasi kalian kayak, oh, pasal ini kayak kata-katanya terbayang sendirinya. Bahkan dalam apa kondisi ideal gitu ya, itu bisa bener-bener persis kayak yang ada di buku, bisa kebayang di otak tuh. next ya Kak. Kakak, Next. kakak dulu belajarnya per materi atau per soal Kak? Gimana Kak TPA-nya belajarnya per materi atau per soal? Kalau aku sih kan emang TPA kan sebenarnya kan basicnya kan logika kan ya. Kalian kan udah belajar matematika dari kelas 10, dari SD malah. Dari SD gitu ya. Dari SD sampai SMA kan kalian belajar matematika gitu kan. Dan nggak materi sih, aku lebih ke soal-soal. Dan soal-soal itu aku bedah dan ku cari tahu tuh pola dan trik-triknya. Kalau TBI Kak, pakai cara cepat TBI atau gimana? kalau aku sih kalau TBI sih ini ya kayak menghafalkan pola juga sih, pola soal stan itu kalau kalian bedah dari 2000 sekian sampai tahun kemarin ya 2000 terakhir 2017, kalau 2018 kan udah pakai komputer gak ada bang soalnya itu, tapi 2017 kan udah ada beredar tuh naskah asli tesnya, kalian coba nanti mirip-mirip gitu loh polanya, kemudian jawabannya nggak sama ya tapi mirip gitu. Karena nggak mungkin soal tahun lalu keluar di soal tahun ini. Emangnya ujian harian sekolah kalian gitu. Kan enggak. Aku pernah Kak, jadi saking ambisnya aku buat masuk STAN, aku tuh ngerjain soal dari tahun 2017 sampai ke bawah, itu tahun 2001 kalau nggak salah. Nah, dari situ aku pas SPMBPKN STAN realnya, aku ketemu dengan soal sinonim atau antonim itu aku lupa. Persis gitu. Ya, aku karena udah biasa ngerjain soal, aku isi aja. Dan emang kayaknya bener sih. Gitu. Jadi itu salah satu keberuntunganku nemu soal yang sama gitu, Kak. Kalau 2018 kan memang pakai komputer kan ya. Jadi Ngacak kombinasi banget. soalnya banyak sih. Dan memang dimungkinkan ketemu soal yang sama sih. Aku juga ngerasa sih ketemu soal bahasa Inggris ada yang sama persis. Kebetulan malamnya atau kemarin itu kayak baca-baca, bukan baca, ngapalin jawaban malah. Kayak ngapalin jawaban. Ya iseng aja kan ngapalin jawaban, coba tahu keluar, ternyata keluar beneran dan masih ingat, oh ini jawabannya ini, ya udah silang aja nggak usah mikir gitu. Nggak mikir ya. Oh. Oke, ada yang tanya lagi, next. Next, Kak. Oke. Oh iya, Kak, aku mau share juga. Tadi kan kalau Kak Yasin belajar polanya ya kalau yang TBI.
Kalau aku belajar materinya, jadi setiap orang beda-beda gitu. Tapi aku selektif strict TBI dari aku. Lanjut. Kak, apakah SKD masuk rankingan atau hanya TPA dan TBI? Enggak ya, Kak. SKD nggak masuk rankingan. Untuk tahun lalu enggak, tapi nggak tahu loh ya tahun kalian loh ya. Peraturannya bisa saja berubah. Surprise, kan? Kan Yang aku bilang berubah. di awal, akan ada surprise, the new PKN stand. Nggak hanya corona yang new normal. Bener. Iya, kalau dulu tuh nggak di rankingin SKD-nya. Yang penting lulus. Tapi kalau sekarang nggak tahu. Sih boleh bantu. Oke. Biar tetap kondusif ya. Oke. Lanjut. Lanjut. Gigi gingsul apa akan mengurangi nilai juga, Kak? Enggak ya. Temanku gingsul. Si Nabila itu punya gingsul di sini. Iya, temen kita ada yang punya gigi gingsul, masuk stan. Malah udah ditempatin di poso. Poso itu mana Ambon ya? Apa Maluku sih? Nggak tahu, Kak. Kadang sering tak ledek gitu. Di sana ada GoFood nggak? Nggak ada. Ada Gramedia nggak ada lah. Ini emang apaan? Ini tuh pelosok gitu. Tapi jadi lebih irit ya, Kak. Nggak kayak yang di Jakarta. Kan pulang kampungnya kan naik pesawat, mahal kan? Ya sih. Tapi kalau di Jakarta kadang sering GoFood gitu jadinya boros, Kak. Terus sering pulang kampung juga. Jadi boros juga. Tapi kan murah. 49.000 itu kereta. Udah nggak usah disebutin kali, Kak. Oke, next. Kan biasanya yang ke DO itu penyebabnya apa ya, Kak Yasin? Iya, nilai. Ya. Paling banyak sih nilai. Kalau dari angkatanku, kalau jurusan lain aman ya. Kalau aku lihat sih paling cuma DO 1-2 sih. Tapi kayak tadi aku bilang ya, akuntansi itu bener-bener killer gitu loh. Dan tingkat puncaknya itu ketika semester 3 dan 4. Ya, ketika aku masih ingat dulu waktu semester 1 angkatanku 26 orang DO. Angkatanku ya 26 orang DO. Kemudian semester 2 cuma 6 orang. Turun drastis tuh. Semester 3 40 45 44 itu. Semester 4 40-an juga atau 30 menjelang 40 lah gitu. Dan mayoritas DO karena nilai sih. Gitu. Nilainya kurang IP-nya kurang dari 2,75. Dan kalau ditelusuri sih ya bukan berarti orangnya bodoh ya ataupun kurang pinter, tapi mereka mungkin bisa jadi kurang belajar gitu aja. Mahasiswa stan pinter-pinter kok, serius. Kayak Pinter kok. Kalian masuk ke stan aja udah dicap pinter loh. Aku aja tetangganya itu, kamu kuliah di mana? Di stan. Wah, beres banget ya bisa masuk stan. Stan itu seleksinya susah loh. Aku kemarin ke bank ya, ke bank buka rekening. Mbak-mbaknya tanya, mbak tellernya itu tanya, kuliah di mana Mas? Di stan. Oh iya di stan yo, susah itu masuknya. Kalian masuk di stan aja udah dicap pinter sebenarnya. Jadi nggak ada tuh mahasiswa stan yang bodoh, sebenarnya nggak ada. Mungkin kayak kurang belajar aja, kurang semangat belajar ataupun bisa jadi ada masalah pribadi gitu yang mempengaruhi psikis dia, ada juga gitu. Tapi kalau masalah belajar, kelompok belajar, kayak tadi tentiran gitu ya, kayak ngajarin, saling mengajarkan, sharing, itu banyak banget kok di stan. Difasilitasi lah sama mahasiswa. Kalau dari jurusanku sendiri, angkatan prodi D1 Kebendaraan Negara, pas semester 1 yang DO kalau nggak salah 5 atau 6, semester 2 juga 5 atau 6. Itu penyebabnya yang pertama karena nilai, tapi yang karena nilai itu di angkatanku tuh kayaknya 1 atau 2 orang doang. Yang lain tuh karena indisipliner. Nah, jadi tuh kalau kalian masuk stan ya udah ikuti alurnya aja. Misal jangan telat ya udah nggak boleh telat. Ikutin aja kata dosennya. Kalau masalah nggak pinter atau kurang pinter ada tentir kok. Saling ngajarin gitu, jadi tenang aja. Pinter-pinter kok anak-anak stan yang mau masuk stan juga anak-anaknya pinter-pinter pasti. Pinter aku IP ku aja 4.
Iya kayak sih, nggak usah disebutin. Enggak kok, serius deh. Di akuntansi ya, di akuntansi itu katanya kan jurusan yang paling susah ya. Tapi ternyata tuh kemarin tuh semester 3, itu Dapat yang 4, IP-nya 4 itu ada 26 orang. banyak ya 26 orang Kak. itu 4. Banyak juga kan kayak, ya kan kayak kalau dibandingin kan yang DO banyak tapi yang IP 4 juga banyak juga kok. Kan kalau dibalikin lagi tergantung diri masing-masing sebenarnya. Gitu kan. Ya. IP-nya rata-rata kalau angkatan 3,5-an. Itu kumlot loh. Ya, angkatanku juga 3,58 rata-rata. Berarti kan Jadi banyak yang kumlot. gampang kan sebenarnya. Gampang kok. Terus menurut Kakak susah SBMPTN atau SBMPTN? Kalau Kayak aku SBMPTN, karena aku nggak lolos kan. Tapi bener deh, effort belajar buat SBMPTN tuh bener-bener susah ya. Kalau aku kan dulu kan saintek ya. Kan ada, nggak tahu ya, mungkin SBMPTN tahun kemarin kan cuma TPS doang kan. Yang skolastik itu. Kalau TPA doang lah kalau bahasanya. Kalau aku kan ada matematika, fisika, kimia, biologi gitu kan. Kayak pusing lah pokoknya lah kalau SBMPTN. Kalau STAN itu gampang kok. Ngerjain aja, enjoy gitu. Soal-soalnya ada trik-triknya. Kalau SBM kamu nggak bisa pakai trik, kamu harus pakai rumus asli gitu. Tapi kalau STAN ada triknya. Karena emang basicnya itu bukan matematik sebenarnya STAN ini, tapi logika. Jadi susahan mana SBM sama STAN? Oh, jelas susah SBMPTN. Faktanya aku gagal SBMPTN tapi lolos di STAN. Itu sih. Oke. Next ya Kak, kalau Kakak tahu melihat teman-teman Kakak di 3 manajemen aset itu cenderung dibutuhkan atau ditempatkan di kementerian, lembaga atau Pemda apa Kak? Terus manajemen aset itu apa benar banyak hafalannya Kak? Gimana ya manajemen aset banyak juga di Kementerian PUPR kan, karena Kementerian PUPR kan banyak ngurusin aset ya. Jadi di situ juga kemungkinan banyak. Tapi selain itu juga sebenarnya di kementerian atau lembaga ya butuh juga kok manajemen aset karena kan untuk jadi operator BUMN yang ngurusin barang milik negara itu sebenarnya semua kementerian butuh anak-anak dari manajemen aset. Terus manajemen aset itu banyak hafalannya. Dia hampir sama ya kayak kebendaharaan negara banyak hafalannya. Jujur aku juga bukan orang yang suka ngafal tapi nggak tahu kenapa masuk D1 kebendaharaan negara. Tapi memang milih D1 KBN sih. Karena aku nggak suka ngafal, jadi aku bagi-bagi waktu untuk ngafalin. Kalau malam aku nggak suka ngafal, ya aku mending tidur, terus aku ngafalin paginya, gitu. Jadi manajemen aset memang banyak hafalan, tapi ada hitungannya juga. Kayak akuntansi juga ada di manajemen aset. Next ya, Kak. Mungkin singkat aja, Indri. Singkat aja. Mau selesai Kak, ini Kak pertanyaannya. Apa benar Kakak Ya, cebur biar kolam? Apa benar Kakak cebur kolam stan bisa langsung DO? bisa kalau kamu kejeburnya ngebawa bom atau narkoba, ya itu langsung DO kamu. DO-nya bukan karena kecebur, tapi karena bawa bom atau bawa narkoba. Enggak lah gitu. Cuma ya etis lah, yang etis gitu loh. Masa ya kamu mandi di kolam Iya. hidup pula. Emang apa sih untungnya? Enggak ya, enggak deh. Paling ya adalah teguran. Ya sana lah coba aja. Mungkin kalau pengen, aku sih nggak berani nyoba sih gitu. Kalau kamu pengen tahu gitu ya, coba masuk ke sana habis itu jebur di DO enggak. Nanti tak bikin riset deh, tak bikin buku deh. Nah, atas ini ya. Uh, apa eksperimennya? Bisa dibuat Itu buku ya? bisa, santai aja. Next ya, Kak. Kak dapat nilai IP 2,75 itu sulit atau tidak sih menurut Kakak? Menurut aku sih enggak. Aku juga enggak sih. Karena banyak yang kumlot. Iya. IP ku semester 1 3,83. Semester 2 4, semester 3 4, semester 4 3,87. Kirain Gampang tempat lagi. ya, tapi semoga semester 5 sama 6-nya 4 ya, biar jadi wisudawan terbaik. Wes. Kayaknya sih nggak diragukan memang nih. Kayak next ya, aku nggak perlu nyebutin lah insecure.
Ya, Terus itu sebagai apa sih? Sebagai apa ya? Tolak pasti. ukur aja sih kalau sebenarnya mencari nilai 2,75 itu gampang. Karena banyak rata-rata kalau dihitung dari rata-rata ya. Rata-ratanya itu 3,5-an dan itu kumlot gitu. 3,5 sekian lah gitu, nggak tahu komanya berapa. Juga komplot sih Angkatan. kemarin. Aku juga komplot dan ngerasa kalau dapat nilai segitu tuh nggak sulit. Bisa kok, bisa. Terus tips Ini memilih. ada yang tanya, private. Aku juga kak. Gigi bolong. Gigi bolong. Oh, nggak apa-apa, gigiku bolong nih. Satu, Aku juga kak. atas, satu, dua, empat teh. Yang bolong 4 banyak banget. Aku satu aja. Tapi nggak apa-apa kok. Terus ini kak, tips memilih prodi dan jurusan apa kak? Pertimbangannya. Nggak tahu ya. Kan harus tahu prodinya dulu. Prodinya Ya, katanya ada surprise. Jadi kita nggak bisa lah. Kan tahu. siapa tahu beda. Tapi Jadi ya nggak kalau bisa. kalian pengen milih yang emang kalian pengen. Mm-mm. Kalau aku kan akuntansi gitu ya. Akuntansi ya karena aku emang pengen akuntansi. Terlepas dari akuntansi itu susah ataupun enggak gitu ya. Ya aku pengen akuntansi. Karena apa? Menantang, itu yang pertama. Kedua bisa berguna ilmunya buat bisnis. Karena selama ini aku praktekin itu ilmu akuntansi di bisnisku dan apa ya ada sih efeknya gitu. Jadi bisa nulis apa jurnal-jurnal keuangan ya kak di Iya, bisnisnya. kayak aku tahu itu kalau nggak salah tuh profit dah sampai profit sekian bulan itu berapa sampai sedetail itu tahu. Ntar aku diajarin ya kak. Nggak mau. Next. Jadi memilih prodi itu harus sesuai. Kita kayak sih bilang. Nih kak, bener ya anak cowok kalau udah pinter gak ada yang nandingin. Emang kayak Yasin Enggak, kayak aku ditandingin. ada yang lebih pintar dari aku serius. Aku ini cuma remahan roti. Ada Remahan, yang lebih pintar lagi. remahan Kayak sari gini. roti. Tahu remahan roti kan kayak dimakan angsa, dimakan burung dara itu. Dimakanin ikan, aku cuma itulah. Yang lain yang butiran emas gitu atau emas batangan itu banyak. Di stan itu banyak. Ada yang lebih pintar gitu. Jadi Nggak cowok, nggak cewek sama aja. di atas yang pinter ada yang lebih pinter ya. Iya, di atas Langit masih di langit langit. ya langit. Oke kak. Ada yang Di nanya atas kasur SMA ada apa? bantal. Ada satu pertanyaan lagi nih. Dua. Dulu SMA apa kak? SMA 1. SMA 1. Aku dari Madrasah Aliyah, jadi bukan dari SMA. Oke, next. Kita Aku bahas dari soal. IPA kalau judulnya. Oh, dari IPA. Aku dari IPS kak. Saling melengkapi ya. Saling melengkapi ya. Iya. Kak, lanjut. Next. Yuk kita bahas berita terbaru. Oke. Dari Kak Yasin. Mungkin aku bakal ini nih sharing sekilas soal-soal ya. Ini soal asli ya, soal asli stan dari tahun sekian. Lupa sih aku nggak nyatet tahunnya. Ada yang tahun 2011 apa ya? 2010, ada yang dari 2013 atau lupa aku nggak nyatet gitu ya. Tapi naskah emang soal stan gitu. Kita coba bedah gitu ya. Kita coba bedah. Bentar. Siap-siap dulu. Tarik nafas ya. Ini kalian bakal ketemu soal. Jeng jeng jeng. Belum ya, sebenarnya belum soal Kak Indri. Ada sesuatu ini ya yang mau dibahas. Nah, ini info terbaru ya. Lupa susunan PPT aku. Oke, info terbaru. Ini nih. Ini kelasku nih dulu nih. Kayak seru banget kan ya? Kayak dilihat tuh muka-mukanya ada muka-muka stres enggak? Muka-mukanya tuh senang-senang semua. Ini aku nih menjadi ninja. Menjadi ninja adalah cita-cita. Jadi motivasi masuk stan apa? Menjadi Hokage. Menggantikan Naruto yang sudah mati. Oke, skip. Gitu ya. Ini kelasku dulu waktu tingkat 2. Ini waktu belum online nih. Karena sekarang kan COVID ya. Sekarang tuh online. Kayak gak enak banget lah. Kayak euforia kuliah tuh. Wah, bener-bener gak kerasa sih kalau online. Kalau offline tuh kita ujian, belajar bareng.
baca-baca di perpus, kantin ya makan-makan gitu ya. Dan lain-lain lah, banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Dan kita solid kok satu kelas. Mana lagi nih? Nah ini kelihatan nggak ya? Nah jadi ada surat ya, surat dari Kementerian Pendidikan. Ini apa tulisannya tuh izin pembukaan, ini aku garis kuning, bukan aku yang garis kuning sih dari sananya. Ada aku ngambil sumber gitu ya. Izin pembukaan program studi kebijakan dan manajemen pajak. Nah ini ada prodi baru gitu, namanya kebijakan dan manajemen pajak. Program sarjana terapan, berarti D4. Kalau sarjana terapan itu D4 pada Politeknik Keuangan Negara Stan. Jadi kabar baiknya adalah nanti kalaupun buka gitu, itu D1 atau D3 itu kemungkinan udah nggak ada. Yang ada adalah D4. Gitu. Nah, itu kayak kabar baik sih karena kan ya kalau misalkan D3 terus lanjut sekolah lagi kan kayak lama gitu loh. Harus nunggu kerja dulu gitu kan. Harus ikut tes lagi gitu. Ikut tes masuk STAN aja kalau untuk yang alih program ataupun tugas belajar gitu ya, itu belum tentu masuk juga kan. Tes STAN yang kedua kalinya gitu lah. Kalau yang pertama reguler, kemudian yang tugas belajar kan tes lagi. Tapi kalau langsung D4 kan enak tuh, setara S1. Itu kabar baiknya. Nah, ini salah satu bocoran ya, salah satu bocoran. Ini aku ambil dari sumber waktu itu ya. Ada sosialisasi dari STAN juga. Ada ini nih, program studi dan profil lulusan New PKN STAN. Wes. Ada prodi akuntansi sektor publik, prodi manajemen keuangan sektor publik, dan prodi manajemen aset sektor publik. Kita nggak tahu ya, nanti bakalan eksekusinya gimana gitu. Kita nggak tahu eksekusinya gimana, tapi adalah semacam rencana gitu. Dan ini profilnya ya, untuk prodi akuntansi sektor publik ya diharapkan bisa menjadi auditor internal maupun eksternal. Kemudian ada analis dan perumus kebijakan. Kemudian untuk manajemen keuangan ya ini kalian bisa baca sendiri ya. Nanti aku share juga deh PPT-nya gitu. Dan seterusnya. Nah, ini tentang rencana strategis nih. Rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan STAN nih. Jadi atasannya STAN itu namanya BPPK. Atasannya BPPK namanya Kementerian Keuangan. Nah ini. Kalian baca ya. Proyeksi jumlah penerimaan mahasiswa baru maksimal sebanyak 1.000 mahasiswa per tahun. Nah, ini masih proyeksi gitu. Masih proyeksi. Jadi kayak rencana lah, mirip-mirip kayak rencana. Tapi rencana ini hampir direalisasikan sih, karena mengingat kebijakan dari Kementerian Keuangan ada namanya kebijakan minus growth gitu ya, di mana jumlah yang masuk menjadi pegawai di Kementerian Keuangan lebih kecil dibanding jumlah yang pensiun. Maka ini 1.000 mahasiswa per tahun. Jadi ini kabar buruknya ya, karena sepi juga nanti Jurang Mangu gitu ya, Bintaro sepi. Tapi kabar baiknya kos-kosan bakalan murah, serius. 1.000 orang ini bakalan murah. Apalagi kan ada asrama juga katanya, ya kan? Nah, next. Nah nih, kabar baiknya lagi. Program yang akan dilaksanakan akan difokuskan pada program studi diploma 4. Nah, diploma 4 nih. Atau jenjang yang lebih tinggi. Jadi dimungkinkan bisa jadi ada S2 gitu ya. Ini harapannya akan ada S2 juga gitu. Jenjang yang lebih tinggi. Seleksi penerimaan mahasiswa baru akan dilakukan dengan mengacu kebijakan Kemenku. Tadi ya, bisa jadi 1.000 orang doang gitu. Next. Ini kabar baiknya juga nih. Ini salah satu potret ya, gedung baru di PKN STAN. Nah, gitu ya. Nah, ini lokasinya kalau kalian lihat video ini ya tadi ya yang aku putar di awal, itu lokasinya di bendungan yang ada payung-payungnya itu. Itu sekarang udah rata dengan tanah, mau dibangun ini nih. Ini ke depan. Karena ya emang rada terhambat sih gara-gara ada Covid juga. Ini nanti ada 8 lantai dan digunakan untuk ruang kelas. Bagus ya. The new PKN STAN. Oke. Next.